Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyanti dari SD 5 Klumpit, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi konstekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah tabel segitiga restitusi tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan sehingga murid tidak merasa rendah diri. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi di sini, guru atau orang tua menanyakan kembali keyakinan-keyakinan apa yang telah disepakati dan bagaimana mereka bisa melakukan keyakinan tersebut. Pada kasus 1, Mega tidak mau berteman dengan Cinta yang menurutnya pakaiannya selalu terlihat kotor dan tidak rapi. Terkadang dia juga mengolok-olok penampilan Cinta. Mega, Bu Guru mendengar dari laporan beberapa rekan guru kalau kamu dan teman-temanmu tidak mau berteman dan bermain dengan Cinta, bahkan suka mengolok-oloknya. Benarkah itu? Ya, Bu. Dengan tindakan itu, menurutmu kamu melakukan kesalahan atau tidak? Iya, Bu, saya salah. Tapi itu tidak saya saja kok, Bu. Iya, Ibu tahu. Nanti Ibu juga akan memanggil temanmu yang lain. Nah, melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan yang kita buat dan berusaha untuk memperbaikinya. Gimana? Setuju? Iya, setuju, Bu. Coba kamu ceritakan ke Bu Guru, apa alasan kamu dan teman-temanmu tidak mau berteman dengan Cinta dan malah mengolok-oloknya. Nanti kita cari solusinya bersama. Baju Cinta selalu kotor, Bu. Kerudungnya juga, jadi kita main dengannya. Mega, masih ingat kan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang tengah kita sepakati? Iya, Bu, saya tahu. Kalau kamu membeda-bedakan dalam berteman dan suka mengolok-olok temanmu, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita? Tidak, Bu. Menurutmu, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Menjaga kerukunan kelas, Bu. Menjaga kerukunan kelas itu penting tidak menurutmu? Penting sekali, Bu, karena dengan menjaga kerukunan kegiatan belajar akan terasa nyaman dan menyenangkan. Ya, betul itu. Menurutmu, bagaimana perasaan teman yang telah kamu jauhi dan kamu olok-olok itu? Pasti dia sedih, Bu. Dia juga jadi pendiam. Mungkin karena dia jadi rendah diri. Ya, betul sekali. Seandainya kamu diperlakukan seperti Cinta, kira-kira perasaanmu sama nggak ya kayak dia? Sama, Bu, saya akan sedih sekali dan jadi rendah diri. Nah, jadi dengan tidak mau berteman dengan seseorang,
jadi pendiam dan rendah diri. Ini berarti kita sudah menyakiti secara psikis dan verbal. Verbal itu melalui ucapan saat kamu mengolok-olok tadi. Ini dengan bahasa kerennya, sekarang kalian sedang melakukan bullying. Kalau kamu sudah tahu akibat dari perbuatanmu tersebut, apa tindakanmu selanjutnya? Saya menyesal, Bu. Saya memohon maaf, Bu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mau tidak kamu dan teman-temanmu meminta maaf pada Cinta? Karena justru Cintalah yang kamu sakiti, itu bukan Bu Guru. Iya, Bu, saya dan teman-teman akan meminta maaf kepada Cinta dan akan berteman dengannya, tapi Bu Guru juga harus menasehati Cinta untuk tidak jorok, ya, Bu. Alhamdulillah, Bu Guru senang sekali mendengarnya. Akhirnya kamu menyadari kesalahanmu dan juga bersedia meminta maaf. Sekarang, tindakan apa yang akan kamu lakukan agar tidak mengulangi kesalahanmu? Saya akan berteman dengannya dan tidak akan mengolok-olok lagi. Tapi Bu Guru juga berjanji akan menasehati Cinta untuk tidak jorok, ya, Bu. Lega sekali Bu Guru, permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Akhirnya kita sudah menemukan solusinya. Ya, Ibu janji akan menasihati Cinta untuk berpakaian lebih bersih dan rapi. Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Cinta agar lebih memperhatikan kebersihan putrinya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bisa kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Rizka, siswa kelas 3 terima Kalongan. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sudah diajak berdiskusi hari ini untuk memecahkan masalah saya dengan Cinta. Sekarang saya tahu melakukan bullying terhadap teman akan sangat menyakiti psikisnya yang menjadikan teman saya untuk itu akan sedih dan rendah diri. Saya juga berjanji untuk tidak lagi berbeda-bedakan teman agar kerukunan kelas dapat tercipta dan pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 2, Adib merasa gerah memakai ikat pinggang dan kaos kaki, sehingga dia tidak memakainya. Dia berpendapat bahwa tindakannya itu tidak salah dan tidak merugikan orang lain. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Adib, Bu Guru beretika kamu sering tidak memakai kaos kaki dan ikat pinggang ya. Coba lihat, jadi kamu pakai apa? Nah, tuh kan kamu masih belum pakai. Iya, Bu. Memakai kaos kaki dan ikat pinggang itu termasuk kelengkapan berseragam sekolah ya nak. Jadi bukan hanya berpakaian saja, tetapi kelengkapan lain juga harus dipakai seperti topi pada saat ada upacara bendera atau ada kegiatan lain, kaos kaki, ikat pinggang, dan juga sepatu berwarna hitam. Kalau kamu dengan sengaja tidak memakai kaos kaki dan ikat pinggang, berarti kamu melakukan kesalahan apa tidak? Saya melakukan kesalahan, Bu. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Tetapi yang penting adalah kita harus belajar dari kesalahan yang kita buat dan berusaha untuk memperbaikinya. Gimana? Setuju? Setuju sekali, Bu. Coba kamu ceritakan ke Bu Guru alasan kamu tidak memakai kaos kaki dan ikat pinggang, agar nanti kita bisa cari solusinya bersama. Lupa, Bu. Benar lupa, bukan alasan lain. Saya merasa tidak nyaman kalau memakai kaos kaki dan ikat pinggang, Bu. Rasa gerah lagi pula karena saya tidak kebesaran aku. Jadi tanpa memakai ikat pinggang juga agak apa-apa kan, Bu. Saya kan tidak merugikan orang lain karena tidak memakai kaos kaki dan ikat pinggang ini. Benar nak, ada yang lain lagi tidak? Bu,
Saya suka tergesa-gesa berangkat sekolah, Bu, karena bangun saya juga kesiangan. Jadi saya gak sempat memakai kaos kaki dan ikat pinggang. Adit, masih ingat kan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati? Iya, Bu, saya tahu. Kalau kamu dengan sengaja tidak memakai kaos kaki dan ikat pinggang, meskipun itu tidak merugikan orang lain, apakah itu berarti sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita atau tidak? Tidak, Bu. Sekarang menurutmu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu, disiplin dalam berseragam sekolah. Disiplin dalam berseragam sekolah itu penting, tidak sih menurutmu? Penting sekali, Bu, karena mengajarkan kepada kita penampilan rapi, bersih, dan layak saat di sekolah. Iya, betul itu. Dengan berseragam, selain mengajarkan kepada kita penampilan rapi, bersih, dan layak saat di sekolah, juga memudahkan kita memilih pakaian dan mengurangi kesenjangan dengan teman. Betul tidak? Betul, Bu, saya menyesal, Bu, selama ini tidak disiplin dalam berpakaian. Saya memohon maaf, Bu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah, akhirnya kamu menyadari kesalahanmu dan juga bersedia meminta maaf. Sekarang, tindakan apa yang akan kamu lakukan agar tidak mengulangi kesalahanmu itu? Saya akan bangun lebih pagi agar tidak tergesa-gesa ke sekolah dan dapat berseragam dengan benar. Saya juga tidak hanya mementingkan kenyamanan diri saya saja dalam berseragam. Ibu senang sekali, akhirnya kita sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak lupa lagi memakai ikat pinggang dan kaos kaki ya. Sekarang kamu bisa belajar bergabung dengan teman-teman lagi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Mardika Wibowo, siswa kelas 3 SD 5 Kelupin. Terima kasih, Bu Guru. Saya senang sudah diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah saya agar saya dapat kembali disiplin berseragam sekolah. Sekarang saya tahu alasan mengapa saya harus disiplin dalam berseragam sekolah. Saya juga harus bangun lebih pagi agar tidak tergesa-gesa berangkat ke sekolah dan tidak lupa lagi memakai ikat pinggang dan kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan.